Next aja mungkin. Nah, untuk perekaman koordinator proyek Pancasila, pastikan ya, pastikan nanti masuk ke dalam menu Rumble, kemudian nanti di diklik tombol ubah gitu ya, nanti di dalamnya next, sorry, di pembelajaran, sorry, nanti masuk ke pembelajaran. Nah, di situ ada mata pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini diisikan PTK yang mengampu itu adalah apa namanya, koordinator proyeknya ya. Nanti bisa dipilih koordinator proyeknya, kemudian langkah selanjutnya itu nanti bisa memilih temanya, tema yang diampu itu apa saja. Jadi untuk kalau Bapak Ibu cek di Kemendikbud, untuk P5 itu sebenarnya dihitung satu rombel itu kan 2 jam ya Bapak Ibu ya, untuk apa namanya, untuk apa namanya, kepala proyeknya ya. Nah, itu 2 jam per rombel. Nah, itu nanti untuk menghitung si koordinator proyek ini berapa jam, itu kita sediakan slotnya di sini. Oke, next. Tapi jangan lupa perlu ditambahkan juga tugas tambahannya di PTK tersebut sebagai koordinator P5-nya. Oke. Nah, ini mungkin untuk yang penginputan P5. Next. Oke, kemudian setelah mata pelajarannya diisi pengampunya siapa, kemudian apa namanya, dari koordinator P5-nya juga sudah ditambahkan tugas tambahannya. Nah, ini selanjutnya dari satuan pendidikan bisa memilih tema ya yang diampu di sana. Untuk SD itu 1 sampai 2 proyek profil dengan tema berbeda, kemudian SD atau paket A, SDMI, SDLB paket A ini 2 sampai 3 proyek, kemudian SMP dan yang setara ya Bapak Ibu ya, ini 3 sampai 4 proyek. Untuk yang SMA ini 3 sampai 4 proyek juga. Next. Oke, untuk yang kelas 11 2 sampai 3 proyek, untuk yang SMK kelas 10 itu 3 proyek dengan 2 pilihan dan 1 tema kepekerjaan. Kemudian untuk yang SMK kelas 11 2 proyek apa namanya, 1 pilihan dan 1 tema kepekerjaan. Kemudian untuk yang kelas 12 1 profil proyek dengan tema kepekerjaan. Nah, ini ada catatan untuk kelas 13 atau yang SMK dengan program 4 tahun tidak perlu melaksanakan proyek penguatan Pancasila. Jadi nggak perlu diisikan untuk proyek penguatan Pancasilanya. Next. Nah, untuk memilih apa namanya, memilih temanya Bapak Ibu tadi mungkin apa namanya, bisa masuk ke rombongan belajarnya, kemudian nanti masuk ke pembelajaran. Next. Di pembelajarannya terus dipilih, diklik di proyek pelajar Pancasilanya, kemudian pilih tema P5-nya, itu langkah selanjutnya pilih tema P5, next. Itu nanti akan muncul pilihan tema yang tersedia. Nah, PTK yang diinputkan di sini, ini adalah PTK koordinator proyeknya ya Bapak Ibu ya, bukan guru yang menjadi fasilitator. Karena guru yang menjadi fasilitator tadi sudah masuk ke mata pelajarannya untuk jamnya sebenarnya, tambahan 1 jamnya. Nah, ini kalau di sini yang dipilih apa namanya, di sekolah tersebut itu temanya tuh apa saja. Nah, ini nanti mungkin yang akan jadi analisis kami untuk melihat tema apa saja yang diambil oleh sekolah gitu ya untuk P5 ini. Oke, next. Oke, kemudian ini mungkin yang akan sedikit berbeda untuk yang SMA. SMA ini ada mata pelajaran pilihan ya Bapak Ibu ya. Apa namanya, kurikulum Merdeka ini menyediakan ruang agar minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dapat berkembang secara optimal, sekaligus menjadi dasar dalam memberikan pelayanan pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, ini dengan adanya keleluasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, peserta didik diharapkan dapat bertanggung jawab pada pilihannya. Keleluasan di sini juga diharapkan untuk membuat peserta didik jadi semakin terampil dalam
mengoptimalkan potensinya ya Bapak Ibu. Next. Jadi kalau kita lihat di struktur kurikulumnya, ada beberapa mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih, yang bisa diselenggarakan yang bisa dipilih oleh siswa. Tapi ini dengan catatan sesuai dengan ketersediaan guru ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan ketersediaan guru yang ada di satuan pendidikan. Jadi kalau katakanlah ada siswa yang minat ingin belajar bahasa Jerman nih di sekolah tersebut, tapi nggak ada guru bahasa Jermannya, ya berarti pilihan tersebut nggak bisa ya. Jadi berarti harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah juga. Nah, setiap peserta didik ini alokasi masing-masing ya. Alokasi masing-masing jam itu 5 jam per minggu atau 180 jam per tahun untuk yang pilihan selain prakarya dan kewirausahaan. Kemudian pengaturan mata pelajaran lain yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia, ini sesuai dengan yang ada di sekolah. Kemudian setiap peserta didik wajib memilih 4-5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi di Dapodik juga sudah ada validasinya, apakah peserta didik kelas 11 ya, katakanlah kelas 11 itu sudah memilih mata pelajaran pilihannya itu udah berapa gitu. Kalau dia masih 3 berarti perlu ditambah 1 lagi. Kalau udah 5 berarti itu udah maksimalnya. Kemudian untuk sebelumnya. Nah, untuk mata pelajaran pilihan di kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 ini tidak ada syarat minimum peserta didik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau katakanlah yang minat itu cuma 1 ya harusnya tetap dihitung itu untuk jamnya. Tapi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah paralel kelasnya itu bisa berapa, karena kalau ternyata di situ yang berminat sedikit tapi jumlah gurunya berlebih katakanlah ya, kalau bisa diampul oleh 1 guru kenapa harus lebih dari 1 guru gitu. Ini validasinya masih ada di Dapodik itu seperti itu. Jadi kalau Korea katakanlah yang minat bahasa Korea itu ada 20 anak, ya berarti 20 anak itu digabungkan jadi pencatatannya itu digabungkan jadi 1 rombel tersendiri untuk mencatat peminatan tersebut. Jadi itu tidak bisa dibagi jadi 2 guru ya yang mengampung ya. Jadi 10-10 itu nanti pasti akan kena validasi. Next. Kemudian untuk mapel pilihan SMK, ini berdasarkan rencana atau passion untuk pengembangan diri ya, baik untuk berwirausaha, bekerja pada bidangnya maupun melanjutkan pendidikan. Nah ini mata pelajaran pilihannya juga ada di SMK. Untuk kelas 10, untuk kelas 11 dan kelas 12 ini terdiri dari mapel konsentrasi dan mapel SMA. Kemudian pelaksanaan mata pelajaran diatur lebih lanjut oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Hasil jumlah rombel ini mengikuti efisiensi rasio rombelnya. Oke, next. Nah, untuk mengisi mapel pilihan itu nanti di di menu rombongan belajar itu nanti ada submenu mapel pilihan. Nah, ini nanti kan Bapak Ibu nanti dapat membuatkan rombel gitu ya. Jadi ini sebenarnya pencatatannya mirip dengan lintas minat. Jadi bedanya dengan lintas minat, mungkin kalau lintas minat kan yang diajarkan itu lebih di lintas dari peminatannya. Tapi kalau ini peminatannya ada satu blok tersendiri, nah itu yang bisa dipilih oleh siswa. Next. Oke, untuk menambahkan nanti seperti biasa Bapak Ibu, standarnya kalau di aplikasi Dapodik ya, nanti bisa klik tambah, kemudian diisikan detailnya, kemudian ini wali kelasnya siapa, berada di ruang kelas yang mana, kemudian nanti disimpan, baru lanjut ke pembelajaran. Next.
nanti di pembelajarannya nanti bisa ditambahkan pilih mata pelajaran pilihannya. Nah, nanti akan muncul next, coba di next. Nanti akan muncul referensi mata pelajaran pilihannya. Lanjut pilih pilih anggota rombelnya ya yang akan masuk ke dalam peminatan itu atau mapel pilihan itu nanti siapa saja. Nah, ini nanti tinggal ditarik aja. Kalau sudah selesai nanti tinggal ditutup kemudian disimpan. Next. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis pengisiannya, pengisian di Dapodiknya ya terkait dengan kurikulum Merdeka. Ya mungkin nanti kita bisa diskusikan ya kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Mungkin itu dari saya kembali lagi ke Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta. Baik, terima kasih kepada Bapak Nafis Khairul Huda atas materinya tadi mengenai teknis pengisian kurikulum Merdeka. Selanjutnya beralih ke materi kedua dengan Bapak Listianto Adi Nugroho